Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 2021020254. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang substansi hukum Islam. Yang pertama, makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu. Definisi yang disebut dalam ilmu markih atau logika sebagai jami, memuat, dan mani, menolak adalah definisi yang paling penting dalam pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus, proximum, dan pembedaan spesifik, differentia specifica. Jenis atau genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari suatu genus, misalnya berakat budi membedakan manusia spesies dari hewan atau genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, bagi aturan masyarakat maupun aturan negara. Hukum adalah peraturan-peraturan yang tentang pembuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara singkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah asas mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat memeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam ulama, fatwa, lembaga keabaan. Filsafat hukum Islam diartikan dengan istilah hikmah al-tasri. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum. 1. Wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kehidupan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris. Perbincangan dengan menutup mata. Keberadaan filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua kaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat dikaji orang lain, meskipun pada akhirnya hanya satu pengertian mengenai suatu yang dimaksud.
4. Radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensi yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arche, sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak disebut sebagai keyakinan filsafati atau philosophical belief. Yang kelima, hakikat merupakan istilah dari ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan suatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang nasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, berhubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun subjektif. Yang ke-8, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu didambakan manusia atau dihindarinya. Yang ke-9, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap sebagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis, dan terciptanya sintesis. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.